Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Efrima dari kelas M2 akan menjelaskan materi korelasi dan regresi. Nah, yang pertama itu korelasi dapat kita lihat bahwa terdapat perhitungan suhu dan BOD namun masih dengan satuan yang berbeda. Jadi kita akan samakan dengan menggunakan nilai. Kemudian data yang sudah kita samakan akan kita buat grafik. Untuk mengetahui apakah grafik ini termasuk tren linear positif atau negatif, dapat kita lihat dari naik atau turunnya grafik. Nah, maka kita akan bergaris. Nah, seperti yang kita lihat bahwa grafiknya naik, yang artinya pengamatan suhu dan BOD membentuk tren linear positif yang menunjukkan semakin tinggi suhu, maka nilai BOD akan semakin tinggi. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan korelasi. Nah, pada rumus RXY, nilai N menunjukkan jumlah seluruh data yaitu 10. Kemudian sigma X1 Y1 merupakan total dari XY itu 73,48 dikurang sigma X1 kali sigma Y1, X1-nya 33,80 dan Y1 21,73 per sigma N1 X1 kuadrat. X1 kuadrat di sini adalah hasil kuadrat dari X, yaitu 114,23, sedangkan Y1 kuadrat sendiri yaitu hasil kuadrat dari Y, itu 47,56. Sehingga setelah kita masukkan ke rumus, maka kita akan memperoleh hasilnya sebesar 0,72. Selanjutnya masuk ke uji hipotesis korelasi. Pertama kita membuat pernyataan hipotesis yaitu H0 dan H1, di mana H0 tidak ada hubungan antara suhu dan BOD dan H1 ada hubungan antara suhu dan BOD. Sebelumnya N-nya sama dengan 10 dan kita menggunakan alfa 0,05. Selanjutnya kita mencari DB, di mana rumusnya itu N kurang 2. N-nya 10 kurang 2 jadi 8. Dan selanjutnya kita masukkan ke tabel distribusi, di mana rumusnya tabel alfa per 2 sama DB. Alfa 0,05 per 2 yaitu 0,025 per 2 yaitu 0,025 dan DB-nya 8. Maka selanjutnya kita akan mencari di tabel distribusi T dan akan menghasilkan 2,306, kurang lebihnya segitu. Kemudian lanjut ke statistik uji. Sebelumnya kita memperoleh RXY yaitu pada korelasi sebesar 0,72. Kemudian kita masukkan ke T hitung RXY akar N kurang 2 per akar 1 kurang R kuadrat XY. Sehingga kita memperoleh T hitungnya sebesar 2,93. Jadi karena T hitungnya lebih besar dari T tabel, sehingga kesimpulannya tolak H0 yang artinya ada hubungan antara suhu dan BOD. Selanjutnya kita lanjut ke regresi. Kita menggunakan data yang tadi di awal dan pada grafik. Rumus dari regresi linear yaitu A ditambah BX, di mana alfa dan beta untuk mendapatkan hasilnya kita menggunakan rumus yang terdapat pada buku panduan. Sehingga kita memperoleh hasil alfa minus 19,02 dan beta 6,27. Dari hasil alfa dan beta kita memasukkan ke dalam model regresi tadi, sehingga kita memperoleh model estimasi Y sama dengan minus 19,02 ditambah 6,27X. Dari regresi ini kita akan melanjutkan ke determinasi. Untuk determinasi sendiri, Y bar sigma YI per N. Sigma YI itu total dari YI sendiri yaitu 21,73 dibagi 10, sebanyak N-nya 10, dan hasilnya 2,173. Nah, untuk mencari YI dikurang Y bar, yaitu kita masukkan rumus sama dengan 2,26, berarti E5,
dikurang Y barnya 2,173. Nah, setelah kita peroleh hasilnya, hal yang sama akan kita lakukan ke semua data. Untuk mencari Y1 kurang Y bar, Y1 kurang Y bar kuadrat juga kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kemudian kita masukkan ke rumus determinasi, yaitu R kuadrat sigma NI sama dengan 1 Y1 dikurangi Y bar kuadrat per sigma NI sama dengan 1 Y1 kurang Y bar kuadrat. Maka kita memperoleh determinasi sebesar 0,53, yang artinya kandungan BOD yang dapat dijelaskan oleh suhu sebesar 53%. Selanjutnya, kita lanjut ke uji hipotesis determinasi. Yang pertama itu adalah uji F. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan dua hipotesis, yaitu H0 dan H1, di mana H0 suhu tidak mempengaruhi kadar BOD, dan H1 suhu mempengaruhi kadar BOD. Selanjutnya, ke titik kritis. P-nya sama dengan 1, sehingga DB sama dengan P, jadi DB1-nya 1, dan untuk DB2 sendiri, N kurang P kurang 1. N-nya 10. 10 kurang 1 kurang 1 jadi 8. Kemudian kita masukkan ke rumus F tabel. F tabel sama F alpha DB1, DB2. F alfanya 0,05, DB1 1, dan DB2-nya 8, sehingga kita cari di tabel distribusi F 0,05,1,8. Nanti kita akan menemukan sebesar 5,32. Lanjut ke uji statistik. JKR sendiri adalah jumlah kuadrat dari regresi, jika jumlah kuadrat dari jumlah kuadrat total, dan JKG jumlah kuadrat garam. Untuk mencari JKR, kita menggunakan rumus sigma NI Y1 kurang Y kuadrat, di mana sebelumnya pada determinasi Y1 kurang Y kuadrat itu sebesar 0,17. Jadi JKR-nya sebesar 0,17. Untuk JKT-nya Y1 kurang Y bar kuadrat. Sama seperti sebelumnya kita lihat pada tabel determinasi. Y1 kurang Y bar kuadrat itu 0,32. Nah, untuk JKG yaitu JKT dikurang JKR, 0,32 dikurang 0,17, 0,15. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel ANOVA. Dari uji statistik yang kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa F hitungnya lebih besar daripada F tabel, di mana F hitungnya yaitu sebesar 8,94 dan F tabelnya 5,32, sehingga kesimpulannya tolak HO, yang berarti suhu mempengaruhi kadar BOD. Yang kedua itu uji T. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan dua hipotesis H0 dan H1, dan untuk titik kritis yaitu DB-nya N kurang 2, S10 kurang 2, 8, dan kita masukkan ke rumus T tabel, yaitu T alfa per 2, DB. Alfa per 2, alfanya 0,05 per 2, menjadi 0,025,8. Kemudian kita cari di tabel distribusi T. Nanti kita akan menemukan hasil sebesar 2,306. Selanjutnya, pada statistik uji, B-nya sebesar 6,27, dan untuk KTG-nya yang kita kerjakan di tabel distribusi F sebesar 0,02. Kita masukkan ke rumus SXX sehingga kita menemukan hasil sebesar 0,01. Selanjutnya ke SEB, di mana rumus SEB-nya akar dari KTG per SXX. KTG-nya 0,02 dan SXX-nya 0,01, sehingga SEB-nya 1,1. Untuk T hitung menggunakan rumus B per SEB. Sehingga kita peroleh hasilnya T hitung 6,27 per 1,1 itu sebesar 4,45. Dari hasil yang kita peroleh, dapat kita simpulkan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga kesimpulannya itu tolak HO. Keputusan yang dapat kita ambil yaitu suhu mempengaruhi kadar BOD. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.